Black Bells, ketemu lagi sama gue Boy Prabowo dan juga aku Hani Putri. Kita lagi ada di JDM Project. Nah ini adalah sebuah bengkel modifikasi motor di bilangan sekitar Kalimalang situ. Jadinya tempat ini emang cukup unik karena konon katanya dia semua motor bisa dimodif dan bisa direstorasi di sini. Wah, gimana keren. Iya tadi Ani lihat di depan ada motor-motor gede, tapi yang uniknya ada motor kecil juga. Oh, ada motor kecil ya? Vespa. Vespa apa? Ini ya? Kecil ini ya. Oh gitu. Lu suka warna kayak gini? Suka silver. Oh silver ya, lucu ya? Lucu. Nah untuk keseruannya gimana? Pasti Black Bells semua pasti penasaran nih Han. Pengen ngobrol sama bosnya gimana? Modif di sini berapa lama? Berapa harganya dan bisanya apa aja? Yuk kita cari aja yuk. Let's go. Tapi lu duluan. Oke. Lu duluan ya ke sana ya. Bye. Nah, ini dia nih. Hey, halo Hani, apa kabar? Halo. Baik. Jadi Mas Boy, apa kabar, Mas Boy? sehat. Luar biasa, apa kabar kalian? Waduh, Baik. gua Jadi apa kabar? sehat ya. Baik. Ini kayaknya masa gini masih ramai aja nih Om. Alhamdulillah, jadi ya yang apa yang bisa gue kerjain aja. Palu gak ada Bang. Yang penting cuan. Yang penting cuan. Cakep banget. Gimana, Om, kita ngobrol ya? Mau silakan duduk. Oke, thank you. Agak berumah sendiri ya. Wis, cakep. Nih ladies bikers sama boys bikers Wih, nih. banget nih, gue doyan nih tempat ini. Nah, gimana Gimana? kita mau ngobrol ke sini? Soalnya Black Bells semua kan pasti pada penasaran nih. Oke. Nih dijadiin project tuh apa aja yang bisa, udah lama berapa nggak lama. Nah mungkin Hani mau nanya apa nih ceritanya? Apa Bang nih? Jody, kapan sih ini berdirinya? Oke, Apaan? gue cerita sedikit ya. Ya. Oke. Jadi sebenarnya ini berangkat dari apa ya? Mimpi sih Oke. gitu. Jadi gue udah lama kepengen punya satu usaha yang bisa ngewakilin hobi gue gitu. Oke. Memang dulu gue senang sama mobil, cuman ya mobil cuma sebagai hobi aja. Oke. Nah setelah kesininya gue sempet merantau, pas gue balik ke Jakarta, kayaknya main motor asik ya. Jadi waktu itu gue pertama kali tuh tahun 2004 gue beli motor bebek Oke. Jupiter MX. Jupiter MX, oke. Yang Ini iklan mesin Komeng tegak tuh. gitu ya. Gara-gara Oke. gue ngeliat Komeng itu kan, kayak gue beli motor lucu juga. Nah udah setelah itu gue beli leasing lagi. Oke. Nggak ada kredit. Oke. Gimana ya waktu itu karena masih Oke lah ya, masih terjangkau ya. Pas gue pakai, gue nongkrong ke sini, ketemu teman, Oke. teman baru, nongkrong ke situ, diajak gabung nongkrong. Oke. Akhirnya gue ikutan gabung sama mereka. Oke. Tiba-tiba pas gue lagi nongkrong di warung depan bengkel gue nih yang sekarang. Oke. Oh, berarti udah nongkrong di sini ceritanya gitu ya. Warung itu udah ada. Oke. Tiba-tiba gue kepikiran pengen buka bengkel motor. Oh gitu idenya. Dapat ilham lah dari nongkrong gitu ya. Gara-gara ngeliat ini tempat, waktu itu disewakan. Oke. Udah tempatnya masih jelek banget deh gitu loh. Cuman gue pikir yang namanya usaha itu kan pasti modal dari dengkul dulu nih. Oke. Nggak bisa langsung bagus, modal juga pas-pasan, hitung-hitungan segala macam. Sampai akhirnya gue ngeliat majalah tabloid otomotif, Oke. mencari inspirasi. Gue ngegabungin semua elemen-elemen yang ada di otak gue lah ya gitu ya. Oke. Dan udah akhirnya gue putuskan untuk membuka satu workshop. Cuman gue kepengennya workshop ini berbau lifestyle Oke. dan entertain Iya, pada iya. waktu itu. Oke. Ya. Jadi gue akhirnya buka waktu itu tahun 2005 awal. 2005. 2005. Udah 2015 tahun ya? Iya, insya Allah tahun depan 16 tahun. 16 tahun ya. Wah, keren. Nah, buka pun seadanya. Oke. Knowledge-nya kurang, cuman modal dengkul deh ya. Taruh spare part, aksesoris waktu itu zaman masih bebek. Iya. Ya spare part bebek semua. Terus anak buah gue baru satu Oke. dan bukan mekanik. Oke. Sempet salah juga ngisi oli motor pakai oli samping. Ya itu cerita-cerita yang seru banget Ya ya. seru lah ya. Masih pakai tenda. Terus sampai akhirnya ada teman gue bawa kenalan mekanik. Oke. Mekanik gue ini dia ngasih tahu gue harus nyiapin kompresor, kunci-kunci, tools, oli-oli, spare part dan sebagainya. Akhirnya kita borong waktu itu ya semampunya, ya kan? Oke. Nah setelah itu ada, baru dia tuh terang tuh, gitu. Udah mulai cakrawala bisnis mulai terbuka Iya. gitu kan. Oh, Lu bayangin kan, 4 bulan, sebulan pertama masih ganteng, bulan sepi. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, gue udah gerah tuh.
Nah pas dia datang, akhirnya mulai deh ada orang datang bawa motor untuk diservis satu. Terus motor Jupiter MX gue dadanya sedikit ya waktu itu lagi seru-serunya bebek. Gue taruh barang-barang Thailand di sana, gue taruh di depan. Jadi pajangan. Dan ternyata itu ibaratnya ininya ya. Magnetnya lah, magnetnya. Gitu loh. Tiba-tiba datang satu orang bawa motor. Minta dimodif, akhirnya pelan-pelan jalan dan memang seperti sekarang gitu. Konsep seperti yang gue mau itu memang lifestyle and modification. Jadi gue gabung semua elemen-elemen itu. Terus sampai akhirnya masuk era 2005, 2008 sampai sekarang. Jadi kita ngikutin perkembangan zaman sih. Jadi memang apa ya? Gue juga nggak nyangka juga bisa sampai selama ini. Dan alhamdulillah kita udah menggarap semua genre motor lah. Gitu, semua genre motor luar biasa. Gitu. Oke nih. Oke Bang Jody, Hani mau tanya nih, usaha pelayanan yang diberikan kepada customer dari pihak JDM Project ini tuh seperti apa sih? Oke, sebenarnya sih semua berangkat dari karena memang kita ini kan membuka jasa untuk melayani customer yang kepengen motornya di macem-macemin gitu istilahnya. Karena kita udah set up dari awal. Bengkel ini ada bengkel modifikasi, bengkel restorasi, maintenance, terus konsep ya. Jadi dari awal situ semua akhirnya lama-kelamaan pasar kita jadi kebentuk gitu. Karena memang buat gue yang namanya orang buka bengkel atau apapun, kalau dia nggak punya konsep, jadi orang jadi bingung kalau mau datang. Nah karena udah jelas kita konsepnya modifikasi, kita bikin konsep dulu, jadi orang datang dengan berbagai macam keinginannya Mas Boy, kan? Seperti biasa. Nah, kita harus mengcounter semua itu semua dengan baik dan benar, terus kita bikinin konsep. Kadang juga keinginan konsumen kan terlalu overwhelming nih, terlalu berlebihan. Dan jangan lupa, yang namanya bengkel itu tugasnya wajib mengarahkan customer nih. Supaya tetap safety, supaya tetap proper, dan yang jelas hasilnya nanti dia bisa nikmatin. Kalau nggak bisa dinikmatin, cuma enak dilihat doang, buat apa? Kalau prinsip kita gitu. Jadi makanya sebenarnya gue yakin lah teman-teman yang bareng jalan sama gue juga kan punya konsep masing-masing ya. Nah, cuma kalau untuk di JDM sendiri kita konsepnya adalah daily modification gitu. Daily modification. Jadi makanya kalau konsep sih bisa macam-macam ya. Tinggal by request, kita tinggal hitung. Terus dari konsep itu kita ajuin ke mereka udah oke, win-win solution, ACC semua ya kita jalan. Nah, Mas Jody kan berarti kan kalau ngelihat tadi pemaparan dan ngelihat bengkelnya langsung kan gue simpulin all genre ya, betul ya? Betul. Cuma kalau bisa gue bagi kan ada motor plastik sama motor besi gitu ya? Betul. Kalau sebenarnya lebih prefer nih, lebih milih yang plastik atau motor besi nih? Ini tantangan ya, kalau buat semua bengkel lah gue yakin. Cuman sebenarnya problemnya gini, kita nggak bisa nolak. Apapun motor yang datang. Karena buat kita kan prinsipnya pantang tolak rezeki nih. Cuma seperti yang gue bilang tadi, kadang konsumen itu keinginannya terlalu overwhelming, terlalu banyak. Kan? Terlalu banyak. BM. Nah itu gue harus apa ya? Gue harus komunikasi dulu sama mereka. Gue harus kasih gambaran dulu, gue harus kasih sampel foto, video dan sebagainya. Gue bilang, Mas gini nih Mas. Sebenarnya kalau boleh saran, gitu. Jadi gue kasih saran mereka dulu. Sebenarnya kalau kita ngomong motor gede, ada tantangan khusus nggak sih dari JDM Project ini buat motor besar, modifikasi seperti apa? Gitu? Sebenarnya buat kita, gue sama tim ya. Tim. Motor itu mau CC kecil, CC gede, tantangannya samaan. Oh sama aja? Sama aja. Jadi kita nggak memandang ini motor ini lebih rumit atau benar. Semua pekerjaan itu pasti rumit. Apalagi ini berhubungan sama orangnya. Jadi gue lebih ke personal interaction-nya dulu gitu loh. Jadi tadi kan kita udah ngobrol tuh di belakang tentang divisi painting dan juga salon motor. Itu bisa dijelasin juga gak sih? Gini Han, jadi sebenarnya kita ini kan pengen kasih hasil kerjaan seperti yang tadi aku bilang ke Mas Boy, all in all out gitu ya. Jadi dari konsep itu yang namanya modifikasi biasanya memang total, mulai dari rubahan mesin atau perbaikan mesin, atau ada pengecatannya, atau ada yang di-upgrade, ada pasang aksesoris, and so on gitu. Jadi macam-macam nih. Makanya kenapa kita ada
Aslinya kan namanya Jody Motor JDM Project. JDM Project itu adalah Jody Motor Project. Jadi motor yang masuk buat kita itu adalah pilot projectnya. Mau apapun ya, jadi bebas. Walaupun cuma ngecat velg buat kita itu udah pilot project. Karena buat gua yang namanya modif itu nggak harus selalu ekstrim. Cukup ngecat velg aja, lu udah modif. Nah, kenapa bisa ada salon motor? Kenapa bisa ada painting? Nah, memang waktu kita awal buka bengkel, kita first thing yang kita lakuin, saya punya tim pengecatan itu banyak. Karena memang kita bagi-bagilah pekerjaannya ke tim gue. Nah, berangkat dari situ, setelah motor ini udah jadi, kok gue ada ngelihat nggak puas nih. Nggak puasnya di mana? Di finishing touch-nya. Bodi udah mengkilat, kok dalam mesin masih buluk gitu. Zaman dulu ya. Nggak seimbang. Karena zaman dulu tuh lucu. Motor kalau di salon, dipikirnya tuh dianeh-anehin. Jadi kalau orang dulu tuh, Mas, jual motor ori apa adanya. Dulu. Kalau sekarang nggak mau. Maunya clean, luar dalam. Siap pakai lah pokoknya kinyis gitu loh. Kinyis ya. Nah, jadi makanya kita kasih dari budget itu, kita udah siapin itu semua. Jadi paling finishing itu adalah auto detailing salon motor. Nah, berangkat dari situ, pada tahun 2008, akhirnya saya putuskan untuk bikin salon motor. 2008 ya? 2008. Udah lama juga, 12 tahun berarti. Iya, sekitar segitulah ya. Jadi sebenarnya salon motor tuh apa sih? Ya pembersihan motor. Cuman waktu dulu mungkin orang taunya salon motor moles-moles bodi luar. Ya kan? Tapi nggak sampai ke sela-selanya. Karena kenapa? Untuk mengerjakan itu nggak segampang apa ya? Itu perlu teknik. Jadi yang mengerjakan harus tim mekanik. Karena kenapa? Dia ada berhubungan sama body, terus baut-baut. Ibaratnya baut turun 40, naik 40. Jangan sampai cuan malah ya. Betul. Turun 40, cuma 35 gitu. Itu kecot tuh namanya. Terus ada bagian yang nggak boleh kena air. Ada bagian yang harus disemprot sama apa namanya? Penetration, kayak gitu-gitu supaya tidak terjadi korslet. Nah, itu kan sebenarnya kerjaan yang buat gua tuh, wah ini seru nih. Detail. Dan akhirnya kita kembangkan, berangkat dari mulut ke mulut sampai sekarang. Sampai ada Instagram hashtagnya gue tulis auto detailing JDM Project. Nah, kalau ngomong hashtag auto detailing di JDM Project, anggaplah kita sekarang motor yang lagi hit Matic gede ya, kelas-kelasnya NMAX, Aerox atau PCX gitu ya. X-Max. X-Max gitu. Itu kalau masuk di salon berapa duit, Mas? Kalau untuk kayak motor yang kelas-kelas 150 cc, 125, 150 cc, itu 650 ribuan. 650 ribu, datang buluk, keluar kinclong. Itu pengerjaannya satu motor 2-3 hari. 3 hari ya? Iya. Karena mungkin detail sekali ya? Iya. Nah, ini ada yang mesti gua lempengin lagi karena banyak yang berpikir salon motor itu cukup 2 jam. Atau 3 jam, atau bisa ditunggu. Gue bilang nggak bisa, Mas. Bisa sih, tungguin 3 hari. Ya bisa silakan. Kita ada kabar di belakang ya kalau mau nginep. Jadi memang ya itu 2-3 hari karena detail. Nah, tadi udah ngomong sama lo motor segala macam, balik lagi ke modifikasi. Dalam sejarah dari 2005 tadi Mas ya, udah 20 tahun lah ibaratnya gitu. 15 tahun ngerjain ini gitu. Ada nggak sih satu ibaratnya apa ya? Masterpiece lah, kebanggaan gitu. Wah, modif ini nih JDM Project banget tuh. Ngerjain ini Jody banget, gua banget. Ada nggak dalam sejarah, bisa cerita nggak Mas? Alhamdulillah buat kita, gue selalu tekanin ke tim gue. Apapun yang kalian garap itu harus mempunyai ciri khas. Jadi ada ciri khas signature-nya. Jadi dari mulai motor pertama yang pernah kita garap sampai sekarang itu gayanya JDM. Sesuai dengan namanya? Iya, jadi ya ini gue pengen orang gini loh, kalau ada yang habis modif, pengennya begini ya. Bro, modifnya di JDM ya? Gitu. Dan itu aja buat gue udah prestasi lah. Tapi ada cerita gitu dong? Udah banyak. Bisa cerita nggak motor apa, seperti apa gitu? Salah satu ciri khasnya apa sih? Paling gampang itu dari painting. Karena kita yang paling sering mengangkat soal tema cat, shiny, candy, yang warnanya tuh yang gede-gede gitu ya warnanya. Itu lu pastikan lu banget gitu loh ya kan. Yang istilahnya buat gua nggak pantang cowok, misalnya velgnya warnanya dark purple, atau candy blue, atau candy red gitu. Sampai gue punya hashtag sendiri itu polish coating candy chrome. Karena buat gue pengecatan velg itu salah satu masterpiece JDM. Untuk cat velg aja. Cat velg aja.
velg. Oke, untuk cat velg itu berapa duit? Range 1 koma. 1 koma. Ada yang bilang mahal dan sebagainya, tapi ya, gue yakin lah mereka puas. Dapat ini ya, dapat kualitas. Duit nggak bohong, duit nggak bohong. Iya. Tahu barang lah ya. Iya. Karena gini kan, pengecatan itu dari dulu sebenarnya nggak bisa instan. Oke. Nah, cuman kenapa sekarang itu jadi instan? Ya karena mungkin lahirlah pilok dan sebagainya. Iya. Cuman kalau namanya pengecatan yang bener, ya dia diamplas dulu, dibersihin dulu, didasarin dulu, diepoksi, di primer dulu, baru warna dasarnya apa, terus nanti warna biangnya apa. Udah mantap, baru masuk oven. Catnya pakai apa? Oh, cat oven lah berarti ya? Oven, oh, itu yang bikin mahal salah satunya ya? Gue pengen everlasting, maksudnya jangka waktu lama gitu. Tiba-tiba 3 bulan luntur, kan nggak seru kan? Makanya. Ada kualitas, ada harga lah. Iya. Biasanya range 5 harian. 5 harian ya? Kan satu pasang velg ya. Nunggu kering segala macam proses ya. Jadi pokoknya mau diburu-buru. Yang instan tuh nggak ada yang bagus, black velg semua. Jadi sebenarnya ada ada uang, ada barang. Jadi tadi kan kita udah bicara tentang salon, painting, art, segala rupa. Ada gak sih kayak misalkan upgrade mesin? Jadi gini Han, waktu ya kita flashback dulu ya, sekitar 10-12 tahun ke belakang. Dulu kita main mesin. Main mesin gitu. Jadi waktu itu kita malah bore up kayak gitu-gitu. Iya. Naikin cc zaman bebek matic. Zaman bebek matic betul. Underbone itu lah ya. Iya. Kita dulu sebenarnya boomingnya pada saat kita main motor bebek Jupiter MX. Setelah itu gua bikin modifikasi motor lowrider. Yang velgnya digede-gedein, sasisnya dipanjang-panjangin itu. Pernah lihat. Mungkin kalau pernah lihat video klipnya Silon Seven. Iya. Itu mereka pakai pakai motor-motor itu tuh kita yang buat. Nah setelah itu kita booming. Boomingnya situ lah awalnya gitu ya? Iya, karena karena sasisnya dipanjangin, pakai ban besar dan sebagainya macam. Akhirnya kita upgrade mesinnya. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya kita udah main itu udah lama. Nah cuman setelah masuk era injeksi, khususnya pada tahun 2011, gue lebih gini kan motor-motor udah makin canggih nih. Iya. Akhirnya kita ambil keputusan kita lebih fokus ke fashionnya lah gitu ya? Lebih ke fashionnya. Mesin yang penting kita bikin enak aja, kan kita setting yang enak. Cuman kalau untuk kita juga ibaratnya gue nggak mau bukan jadi bengkel yang terlalu serakah ngerjain semua kerjaan yang akhirnya yang kerjaan lebih penting kita kemakan. Gue lebih senang kerjaan itu bagi-bagi gitu loh. Maksudnya kadang gue suka, gue suka nyaranin kalau lo mau cari bengkel mesin, nih ke teman gue ini. Ada rekanan lah ibaratnya ya, ada rekanan. Sharing jadinya nih Mas Jody ya? Iya dong, harus dong. Karena gini, apalagi sekarang ya, semua usaha tuh buat gue tuh harus bisa ngasih kontribusi ke teman-temannya juga. Iya. Jadi saling support. Akhirnya pada 3 tahun lalu, kebetulan gue sama temen gue datang, kita mau ngegarap satu konsep service maintenance motor yang simple tapi efektif. Makanya waktu itu gue ngelahirin service tune up Gurah sebutannya. Kenapa gue kasih gimmick Gurah? Karena nama asli itu kan cleaning carbon chamber. Pembersihan area ruang bakar. Nah sebenarnya basically dari bikin mesin motor itu enak, itu adalah itu dulu. Sebelum lo mengupgrade yang lain. Betul. Kayak misalnya lo mau bore up atau mau pasang ECU lah, mau pasang ini, upgrade ini. Itu dulu basicnya. Nah itu akhirnya kita kembangkan dan kebetulan gue sama partner gue, mereka itu adalah supplier dan vendor untuk chemical. Chemicalnya. Kebetulan sudah ada nih chemicalnya. Akhirnya kita bikin konsep service tune up Gurah itu. Nah mungkin nanti bisa lihat nanti di sebelah demonya seperti apa. Nah berangkat dari situ kita sekarang lebih fokus ke service maintenance motor. Service maintenance-nya. Gue pengen orang-orang yang datang ke sini servisnya total all in all out. Jadi mulai dari tune up, cleaning injector, cleaning throttle body, cleaning carbon chambernya, atau sudah dapat oli. Sekalian kita general check up, kita cek apa sih yang kurang-kurang dari motor ini, baru kita laporan ke orangnya. Tapi di ruangan ini gue lihat ini kan satu sisi bisnis yang lain, yaitu aparel lah kalau gue lihat ya. Ini kan ada jaket, ada kaos oblong, tadi ada padding, ada tas, helm, semua segala macam. Ini emang mengembangkan bisnis ini, ceritanya kenapa kok bisa jadi kayak gini? Sebenarnya gue udah
Jadi kita ini dulu pas berangkat itu kita bengkel juga, toko juga. Oh, oke. Oke. Nah sempet gue stop nih Han. Karena kenapa? Gue pusing nih kebanyakan ngurusin. Ibaratnya udah servis, bengkel, dagangan lagi gitu, pusing. Nah akhirnya 2008 ke 2010 gue sempat buka aparel juga. Oke. Stop. Oke. Start up lagi 2011 sampai 2013. Oke. Nah, akhirnya 2013 gue stop lagi nih Mas Boy. Oke. Karena akhirnya gue lebih fokus ke modifikasi and lifestyle. Oke. Nah, 2 tahun belakangan ini gue bareng sama temen gue, akhirnya konsep toko kita rubah. Oke. Depan apalagi gue majuin lagi. Oke. Gitu. Jadi ini bareng sama temen gue, Alan Bikers, kita bikin ini nih. Walaupun ini sebenarnya lagi nggak lengkap ya. Iya. Cuma memang nanti mungkin insya Allah after COVID udah beres, gue pengen bikin satu usaha yang itu memang berangkat dari produk lokal. Oke. Jadi produksi sendiri, kita kita nanti minta bantuan teman-teman desainer baju dan sebagainya untuk. Line up-nya rencananya apa aja sih Mas? Ini kalau ini kita rata-rata lebih baju ke ya. ini sih daily apa ya, daily apparelnya bikers. Oke. Nggak yang harus mahal-mahal banget, tapi tetap nyaman, comfort, dan itu udah konsep. Ya? Jadi ada jaket, ada protektornya, ada celana, ada protektornya, tapi nyaman. Ada hoodie tapi ada protektornya, kayak gitu. Oh, ada hoodie yang ada protektornya. Tadi gua lihat soalnya warna hitam itu ya. Ada, itu lagi jadi best seller tuh. Lagi best seller tuh ya. 300 ribuan lah buat orang kantor tuh. Ya, jadi apa yang terjadi di sini sebenarnya gini loh. Berangkat dari masukan konsumen-konsumen gue sendiri. Oh gitu. Karena gini Mas Boy sama Mbak Ani, semua konsumen yang gue datang sini rata-rata akhirnya jadi teman gue. Oke. Karena buat gue prinsip, ya gue bukan kayak ngkong toko gitu yang jaga toko di belakang, terus udah nggak temenan lagi. Buat gue, ya lu customer tapi lu teman gue juga. Noban. Iya. Gocap gitu ya. Cengli lah. Gitu, ya kan. Maksud gue tuh, ya gue kan juga anak muda ya nggak bro ya. Masih muda ya? Iya dong. Gaul banget. Gak kayak gue dong ya, udah nggak muda banget, nggak muda lagi. Ini kan cuma soal warna rambut, gue aslinya juga uban banyak ya. Dicat aja ya. Oke. Jadi memang istilahnya gue pengen ya nyenengin teman-teman gue lah. Pokoknya kejadian project everybody happy. Insya Allah gitu. Kalau ada kurang-kurang kabarin. Contoh misalnya habis modif dan sebagainya, ada rasa kurang-kurang, garansinya apa? Tinggal telepon gua, balik kita cek. Oh, ada garansi pekerjaan juga ya? Ada dong, harus lah. Jadi ibaratnya sebelumnya gini, kadang gua juga harus kasih tahu ke mereka, bro, ini motor abis iniin, pantangannya adalah ini. Oke. Ini ada note-nya. Lo harus nurut deh gitu ibaratnya. Iya. Nanti berkala pengecekan. Pokoknya ada kurang-kurang, tinggal telepon. WhatsApp 24 jam, telepon 24 jam, call me anytime. Oke, itu jasa ya soalnya ya. Iya, customer service-nya langsung Bang jadi sendiri ya? Semua admin gue. Oh gitu. Jadi jelas ya? Jelas ya? Jelas. Siap. Mas Jody, misalkan nih, Hani mau tanya tentang tips modifikasi. Misalkan Hani datang nih, terus mau modif motor. Terus Hani nggak ngerti apa-apa, terus biasanya tuh kayak gimana? Oke, paling pertama yang akan gue tanya sih ke semua customer gue adalah satu, konsep lo apa bro? Karena dari konsep dia akan bilang gini, Mas, gue tuh motornya ini, gue rencana motor ini nanti ini. Tapi gue juga kepengen nanti motor gue misalnya buat touring, atau misalnya, tapi gue pengen terlihat catchy gitu, gue pengen terlihat lucu. Tapi juga nggak mengurangi fungsi. Nah sebenarnya basically yang namanya modifikasi itu tergantung dari ownernya sendiri. Cuman ketemunya gue sering kadang ownernya lebih banyak nggak taunya. Kecuali kalau dia datang, Ojek, nih gue budget segini, terserah lo mau apain motornya. Ada yang begitu juga ya? Oh banyak juga. Banyak. Tapi lebih banyak yang memang yang nggak tahu. Jadi kita arahin dulu yang namanya modifikasi itu Han. Ibaratnya kalau lu makan, lu harus nikmatin. Jadi step by step. Sendok 1, sendok 2, sendok 3. Modifikasi pun juga sama. Sampai bener-bener lu ini cukup dan gue udah bisa nikmatin. Jadi step satunya apa, gue bisa arahin nanti. Nah, nanti next time setelah mungkin udah nabung dan sebagainya, lo mau tambah apa lagi, mau rubah apa lagi, silakan. Tapi sebenarnya modifikasi itu bagusnya ada benang merah. Perubahan pertama, masuk perubahan kedua, pertama nggak berubah. Lanjut kedua. Lanjut masuk ketiga, anggap aja final ya. 1, 2 ngikutin, 3
pinap. Jadi ada benang merah, lanjut terus matang tuh modifikasi. Oke, jadi jangan nyebrang kanan kiri ke atas Gua bawah pusing gitu ya. kalau udah berubah konsep. Wah itu banyak kayak gitu. Banyak sebenarnya. Banyak. Udah satu, wah kurang gini-gini apa kata temennya. Iya, pembisiknya banyak pembisiknya. Banyak banget. Nah itu tugas gue tuh untuk. Gue pengen mateng. Strict to the rail ya. Pokoknya iya dong. Ini dulu terus. Pokoknya kalau motor touring ya touring, kalau motor fashion gitu. Iya, seperti gue bilang, gue pengen signature kita ada di situ. Jadi artinya memang berkesinambungan, mantep, dan dia tinggal jalan. Pakai balik tinggal paling ya tahun depan dia ganti motor lagi. Modif lagi gitu kan. Mas Jody, kita udah ngobrol banyak nih, kita belum tahu nih media sosial dari JDM itu sendiri apa. Coba dikasih tahu, monggo. Oke, siap buat teman-teman Black Pal semua. Kalau pengen lihat hasil kerjaan kita bisa langsung direct ke Instagram kita @JDM_Projects. JDM pakai S ya, JDM Projects. Terus Facebook kita JODDY Jody. Untuk fanpage-nya Jody Motor JDM Project. Dan apa lagi ya? Jadi udah katanya YouTube channel punya katanya? YouTube-nya kita Jody Motor, JODDY MOTOR. Pokoknya JODDY Motor ya. Jody Motor. Itu follow, like, and subscribe jangan lupa ya. Like and subscribe dan share. Oke, cakep. Lanjut. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe YouTube channelnya Black Experience. Dan ikuti terus perkembangan dunia modifikasi dan juga lifestyle hanya di blaxexperience.com. Yeah.